Kanat imra'atun sauda, ada seorang perempuan berkulit hitam, taknusul masjid. Perempuan berkulit hitam, hamba sahaya, miskin, susah melarat, menyapu masjid, membersihkan masjid. Famatat, suatu hari dia mati, meninggal dunia sampai ajalnya. Sahabat merasa segan untuk memberikan berita kematian perempuan itu kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mencari perempuan berkulit hitam itu. Nabi bertanya, mana dia? Kata mereka, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku, kata Rasulullah. Dalluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Mereka pun menunjukkan kubur perempuan itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun salat jenazah di atas kubur perempuan itu. Inna salati nuran lahum, kalau ada orang meninggal dunia, maka salat itu menjadi penerang, cahaya, penolong, pemberi syafaat bagi mereka. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis yang singkat pendek ini? Dilihat dari suku, bangsa, perempuan ini bukan Quraisy, karena Quraisy kulitnya tidak hitam. Dilihat dari status sosial, perempuan ini imra'atun sauda, level paling rendah adalah perempuan berkulit hitam. Pekerjaan dia pula menyapu, membuang sampah. Tapi Nabi mencari dia di dunia karena amal yang mulia. Berapa banyak orang yang kaya Quraisy, tapi tidak dicari Nabi, malah dibenci, didoakan, Allahumma al'an bani ri'il, Allahumma al'an Usayya, Allahumma al'an Dakwan, laknatlah bani ri'il, laknatlah Dakwan, laknatlah Usayya. Mereka adalah orang-orang hebat, dihormati, tapi dilaknat berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami memuliakan manusia itu sesuai dengan kadarnya. Kalau engkau orang yang tidak kaya raya, sapu masjid, bersihkan masjid, insyaallah dicari nanti pada mahsyar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau rezeki lancar, bangun masjid. Oleh sebab itu, sultan-sultan Melayu ketika menempatkan perahunya di sebuah pantai, yang pertama mereka dirikan adalah masjid. Hari ini kita melihat sejarah mana istana itu hancur, dipukul ombak, dihampas gelombang, dimakan rayap, lekang karena panas, laut karena hujan, tapi masjid tetap tegak berdiri. Kalau kita mau kekal abadi, bangun masjid, namun manusia akan mati dimakan cacing tanah, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Menunjukkan orang Islam harus menjadi orang yang kaya raya. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan satu tempat istana dalam surga. Tapi Allah adil. Bagaimana dengan orang miskin? Man shalla isnatai asyara raka'ah, barang siapa salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, siang dan malam, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah dan ba'diyah, banallahu mislahu baitan fil jannah, sama juga Allah membangunkan satu istana di dalam surga. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan pertama di atas muka bumi adalah masjid. Bangunan yang membawa berkah adalah masjid, tempat menyembah Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Tapi jangan bangga sesaat kalau sampai satu waktu saja kosong, tidak ada salat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, istahwadat alaihi syayatin. Satu kampung, satu negeri sudah dikuasai oleh syaitan. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki. Tiba-tiba laki-laki itu duduk. Nabi berkata kepada laki-laki itu, "Qum shalli rak'atain," berdirilah, salat engkau 2 rakaat. Itu dalil khatib boleh berbicara kepada jamaah. Ketika Nabi sedang khutbah pada waktu yang lain, tiba-tiba Nabi melihat anak cucunya. Ada cucunya sedang berebut, bernama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nabi turun dari mimbar melerai cucunya dengan yang sedang bersenda gurau, yang hampir berkelahi. Lalu Nabi naik ke atas mimbar,
Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah harta anak itu ujian. Lalu pada kesempatan yang lain, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki berdiri di depan pintu masjid. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, halakatil amwal, kampung kami sudah kering kerontang, hancur, hujan tidak turun. Mengadu kepada Nabi, dan Nabi tidak marah kepada mereka yang berbicara kepada khatib. Itu menunjukkan khatib boleh berbicara kepada jamaah, jamaah boleh berbicara kepada khatib. Yang tidak boleh adalah berbicara antar sesama jamaah. Apa kata Bilal tadi? Fa idza khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan ada jamaah yang berbicara. Wa man lam yatakallam faqad lawa, siapa yang berbicara maka sia-sialah, tidak dapat pahala Jumat. Wa man lawa fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiadalah Jumatlah baginya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.